Shalom, perkenalkan nama saya Yohanes Septianus Warubu dari kelas RC2. Pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan tentang metode simplex. Nah, di mana metode simplex ini adalah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan model program linear dengan banyak variabel dan kendala untuk menemukan solusi dan yang optimal. Nah, metode ini banyak bekerja secara interaktif dengan mengubah model matematika menjadi tabel, seperti tabel simplex, dan melakukan operasi baris sehingga solusi optimal tercapai. Nah, cara kerjanya adalah pertama adalah mengubah masalah ke bentuk baku. Nah, kendala tidak setara diubah menjadi persamaan dengan menambahkan variabel skala atau variabel surplus. Yang kedua adalah membentuk variabel simplex, di mana solusi awal yang lain yang dimasukkan ke dalam tabel yang terdiri dari fungsi tujuan dan semua kendala. Yang ketiga adalah melakukan iterasi algoritma yang melakukan serangkaian langkah matematis atau disebut dengan iteris dengan memindahkan solusi dari satu solusi dasar yang layak ke solusi yang lebih baik secara sistem matematis. Setiap iterasi yang bertujuan untuk meningkatkan atau menurunkan nilai fungsi tujuan tergantung apakah masalahnya adalah maksimum atau minimalisasi. Yang terakhir adalah mencapai solusi yang optimal, yang artinya di situ adalah proses iterasi ini berlanjut sehingga solusi optimalisasi ditemukan, di mana tidak ada lagi yang perbaikan yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan kasus dengan metode simplex. Nah, kita akan menyelesaikan metode matematika di bawah ini. Sekarang kita masuk pada contoh soal, yaitu meminimasi, di mana Z sama dengan min 3 X1 tambah X2 ditambah X3 adalah X1 dikurang 2X2 ditambah X3 atau kurang lebih sama dengan 11. Lebih kecil atau sama dengan 11. Kendala yang kedua adalah min 4 X1 ditambah X2 ditambah 2 X3 atau lebih besar sama dengan 3. Kendala yang ketiga adalah 2 X1 dikurang X3 sama dengan min 1. Nah, selanjutnya adalah mengubah fungsi kendala ke bentuk persamaan. Dimana kendala yang pertama adalah X1 dikurang 2X2 ditambah X3 ditambah X1 sama dengan 11. Sementara kendala yang kedua adalah min 4 X1 ditambah X2 ditambah 2X3 dikurang S2 ditambah X1 sama dengan 3. Dan kendala yang ketiga adalah 2X1 ditambah X3 ditambah R2 sama dengan 1. Nah, selanjutnya adalah variabel langkah selanjutnya adalah variabel artifikal pada kendala kedua dan ketiga, di mana R1 sama dengan 3 tambah 4X1 dikurang S2 dikurang 2X3 ditambah S2. Dan yang R2 nya adalah 1 tambah 2X1 dikurang X3. Perhitungan baris Z adalah yang pertama Z sama dengan min 3X1 tambah X2 ditambah X3 tambah 0S1 tambah 0S2 tambah MR1 tambah MR2. Z yang kedua adalah min 3X1 tambah X2 tambah X3 tambah M dalam kurung 3 tambah 4X1 dikurang X2 dikurang 2X3 ditambah S2 ditambah M dalam kurung 1 tambah 2X1 dikurang X3. Z selanjutnya adalah sama dengan min 3X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah 3M ditambah 4M X1 dikurang M X2 dikurang 2M X3 ditambah MX 2 ditambah M ditambah 2M X1 dikurang MX3. Yang Z selanjutnya adalah min 3 tambah 6M X1 ditambah 1 dikurang MX2 ditambah 1 dikurang 3MX3 ditambah MS2 ditambah 4M. Dan Z yang terakhir Z ditambah 3 dikurang 6M X1 dikurang 1 tambah MX2 ditambah 1X ditambah 3MX3 dikurang MS2 sama dengan 4. Nah, semua nilai ini kita masukkan dalam tabel pada simplex awal.
setelah kita masukkan pada tabel simplex awal, sekarang kita akan mencari yang namanya kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci. Yang pertama kita cari adalah kolom kunci, di mana kolom kunci itu adalah koefisien di baris Z yang paling positif. Nah, terletak pada X1 di baris sampai dengan baris Z R2. Nah, di mana kolom kunci itu yang paling positif adalah X3. Nah, sekarang kita mencari yang namanya baris kunci. Nah, sebelum kita mencari yang namanya baris kunci, kita akan mencari dulu yang namanya nilai indeks. Nah, nilai indeks adalah nilai kanan dibagi dengan angka kolom kunci. Contohnya, 11 dibagi 1, hasilnya adalah 11. 3 dibagi 2, hasilnya adalah 1,5. 1 dibagi 1 sama dengan 1. Dari hasil indeks ini, kita bisa lihat yang paling terendah dan positif adalah 1. Nah, angka 1 ini yang terletak pada baris C. Maka baris kunci adalah baris C. Sekarang kita mencari yang namanya angka kunci. Angka kunci yang artinya adalah peruntungan antara kolom kunci dengan baris kunci. Di mana peruntungannya terletak pada angka 1. Jadi angka kunci terletak pada, jadi angka kunci adalah 1. Baik, setelah kita mencari kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci, sekarang kita mencari baris baru kunci dan baris baru lainnya. Nah, pertama kita cari baris baru kunci. Nah, baris baru kunci itu adalah baris lama kunci dibagi dengan angka kunci. Yang pertama, baris lama kunci itu adalah terletak pada C dan baris baru kunci itu adalah baris lama kunci dibagi dengan angka kunci, di mana baris lama kunci yaitu C dan contohnya min 2 dibagi 1 hasilnya min 2, 0 dibagi 1 hasilnya 0, 1 dibagi 1 hasilnya 0, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita mencari baris baru lainnya, yang artinya di situ adalah baris lama dikurang angka pada kolom kunci dikali baris baru kunci. Nah, di mana yang saya pilih adalah B. Nah, B yaitu min 4 dikurang kolom kunci dikali yang sejajar yaitu 2. Itu dikali dengan baris kunci yaitu min 2. Maka hasilnya adalah min 4 dikurang min 4 adalah 0. Kita melihat baris baru kunci dan baris baru lainnya. Sekarang kita melihat apakah optimal atau tidak. Syarat optimalisasi, minimalisasi adalah seluruh koefisien Z lebih kecil atau sama dengan 0. Maka kita melihat dari Z nilai X1 dan sampai dengan R2, di mana X1 dan X2 nya tidak optimal. Maka kita cari kolom kunci, di mana koefisien di baris Z yang paling positif. Maka baris Z yang paling positif adalah X2. Jadi kolom kuncinya adalah X2. Nah, setelah itu kita mencari baris kunci. Nah, sebelum kita mencari baris kunci, kita cari dulu nilai indeks. Nilai indeks itu adalah nilai kanan dibagi kolom kunci. Nah, contohnya 10 dibagi min 2 hasilnya min 5. 1 dibagi 1 hasilnya 1, dan yang terakhir adalah tidak terdefinisi. Nah, sekarang kita masuk pada baris kunci, di mana nilai indeks yang paling terendah adalah positif, yang terletak pada angka 1. Di angka 1 terletak pada B dan nilai angka. Jadi maka baris kuncinya adalah B. Pada angka kunci, di mana perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Di mana perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci adalah terletak pada angka yang 1. Maka angka kuncinya adalah angka 1. Nah, setelah itu kita mencari baris baru kunci dan baris baru lainnya. Yang pertama kita mencari baris baru kunci, yang artinya itu baris baru lama dibagi dengan angka kunci. Jadi baris lamanya adalah B dan angka kuncinya adalah 1. Jadi 0 dibagi 1 hasilnya 0, dan 1 dibagi 1, dan begitu juga seterusnya. Setelah itu kita mencari baris baru lainnya, yang artinya baris lama dikurang dalam kurung angka pada kolom kunci dikali baris baru kunci.
Jadi yang saya pilih adalah A, di mana 3 dikurang dalam kurung min 2 dikali min 2, jadi hasilnya adalah 3. Demikian penjelasan saya tentang metode simplex. Terima kasih. Yahoo.